Satu, dua, tiga. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Oke, suara saya terdengar dengan baik? Oke, selamat pagi Bapak Ibu semua. Oke, semangat-semangat. Ya, terima kasih Miss Sharon dan juga seluruh guru-guru. Kita beri aplaus tepuk tangan Bapak Ibu untuk seluruh teacher kita. Terima kasih Bapak Ibu semua untuk kehadirannya. Luar biasa ya, ini jenjang sesi pertama ini dari jenjang TK dan SD ya, khususnya SD kelas 1 sampai 3 ya Miss ya, Mistri ya. Jadi kelas 1 sampai 3. Hari ini kita kumpul sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu. Saya Budi Hendrawan selaku pelaksana harian ya di Sekolah Kristen Tunas Bangsa. Luar biasa di semester 2 ini ya, kembali kita memulai pembelajaran dan Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya. Terima kasih Bapak Ibu untuk kepercayaan Bapak Ibu semua ya, untuk mempercayakan pendidikan putra-putri Bapak Ibu. Ya, TK melayani kurang lebih 130 siswa ya Miss Ruth ya. 134. Lalu SD Mistri sibuk banget ya. Kenapa? Ya mungkin Bapak Ibu kalau lagi jemput anak, aduh kayaknya TB Grandfield nih makin rame ya, makin padat ya, makin macet ya, karena ada kurang lebih 350 anak ya Miss ya. Dan Mr. Hendy, puji Tuhan, gimana Mister, sehat ya? Kita terus berdoa ya Bapak Ibu ya untuk kesehatan Mr. Hendy. Puji Tuhan semua proses berjalan dengan baik ya Mister ya. Dan masih ya bisa tetap mendidik ya putra-putri Bapak Ibu khususnya di jenjang SMP ya, ada SMP SMA ada kurang lebih 170 siswa ya Mister ya. Pagi hari ini kita akan sama-sama ya membagikan kepada Bapak Ibu semua tentang prinsip kasih ya. Bagaimana kita berdiri teguh dan bertindak dalam prinsip kasih. Kasih yang bagaimana Bapak Ibu ya, slide-nya bisa ditampilkan, silakan rekan-rekan multimedia. Kasih yang memberi rasa aman. Ya, kalau Bapak Ibu cermati ya, khususnya sejak kita ya membagikan prinsip-prinsip membangun keluarga sehat seutuhnya ya, yang Bapak Ibu bisa lihat di buku yang sudah kita bagikan kepada setiap Bapak Ibu semua, dan juga ada di dalam jurnal ya, ada juga di dalam materi yang dibagikan oleh pihak sekolah kepada Bapak Ibu. Kita akan menemukan 4 prinsip utama. Nah, prinsip ini yang kita jalankan. Jadi ini sebuah pola Bapak Ibu ya, sebuah pola di dalam setiap kita mendidik anak ya. Jadi pola, jadi ada prinsip-prinsip, 4 prinsip utama yang bisa kita terapkan di dalam kita mendidik ya. Di tengah dengan segala keterbatasan kita Bapak Ibu sebagai orang tua, keterbatasan kita sebagai pendidik, keterbatasan kita mungkin sebagai juga sebagai orang dewasa dan sebagainya, kita hari ini sama-sama fokus Bapak Ibu, yaitu apa? Bagaimana setiap kita mendidik anak-anak di dalam jalan-jalan Tuhan. Amin Bapak Ibu ya, sepakat ya. Kita mendidik anak di dalam takut akan Tuhan. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya lahir generasi yang perkasa. Ya, building a mighty generation. Ini yang menjadi kerinduan kita sama-sama Bapak Ibu. Ya, bagaimana anak-anak kita menjadi generasi yang takut akan Tuhan, menjadi generasi yang perkasa. Ini yang menjadi kerinduan kita. Slide berikutnya. Ya, oleh karena itu prinsip peranan orang tua yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu semua di dalam Matius 17 ayat yang kelima. Ya, ini yang kita mau bagikan. Saya kembali mengulang. Firman Tuhan mengatakan, dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata. Nah, ini ada 4 prinsip yang bisa kita temukan Bapak Ibu. Inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ucapan ini yang diucapkan oleh Bapa kepada Kristus pada waktu itu. Tapi kita bisa menemukan 4 prinsip utama. Yaitu apa? Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Oleh karena itu ada 4 hal Bapak Ibu yang bisa kita temukan. Silakan slide berikutnya. 4 hal tersebut apa Bapak Ibu? Ya. Oke. Baik. Nah, mungkin ini terdengar lebih bagus. Ya. Saya lanjutkan. 4 hal tersebut
kita mengenal sebagai prinsip kasih, otoritas, potensi, dan identitas. Ya, jadi 4 Bapak Ibu. Nah, ini kita praktekkan Bapak Ibu. Prinsip kasih, prinsip otoritas, prinsip membangun potensi, dan prinsip membangun identitas. Ini menjadi pola pendidikan kita. Dan Bapak Ibu, kami berharap ini juga menjadi pola bagi Bapak Ibu mendidik anak-anak. Ya, kami bersyukur. Ya, kami berterima kasih untuk kepercayaan Bapak Ibu menyekolahkan putra-putri Bapak Ibu di Sekolah Kristen Tunas Bangsa. Ada begitu banyak sekolah yang bagus di tempat ini, di daerah Jakarta Barat ini. Banyak banget. Ya, dan tapi kalau Bapak Ibu mempercayakan ya putra-putri Bapak Ibu dididik di tempat ini sebuah kehormatan bagi Sekolah Kristen Tunas Bangsa. Oleh karena itu, apa Bapak Ibu, kita berharap kita sepakat. Amin. Ya, kita berharap ya kami sebagai pihak sekolah, Bapak Ibu selaku orang tua, di dalam proses kita mendidik anak, ya kita sepakat menjalankan 4 prinsip utama itu. Yaitu apa? Yang pertama, kasih. Kasih tanpa syarat, kasih yang menciptakan rasa aman. Nggak mudah Bapak Ibu. Ya, bagi guru-guru yang mendidik anak, kita ini nggak banyak ya Bapak Ibu mendidik anak di dalam kelas. Ya, satu kelasnya misteri, kelas 1 sekarang berapa misteri? 25 aja mungkin udah dikomplain ya misteri. Aduh misteri banyak banget sih anaknya. Ya misteri bilangnya 20, kenapa jadinya 25? Terus anak saya belum bisa devotion, apalagi yang kelas 1, betul ya misteri ya. Langsung devotionnya in English ya. Nulis aja masih susah mis. Gimana sih misteri ya, muridnya banyak banget. Ya bagi guru ya praktek kasih mendatangkan rasa aman itu gak gampang Bapak Ibu. Ya. Atau kita sebagai parents bagaimana kita mengasihi sehingga apa anak punya rasa aman, diterima sepenuhnya. Kadang-kadang kita sebagai parents ya kalau ngelihat anak kita belum bikin PR, bawaannya pengen ngegas aja ya, bawaannya kesel. Apalagi mendapati agendanya kosong, apalagi di siasnya nggak ada catatan apa-apa, sepi-sepi aja nih sekolah katanya. Tapi begitu tanya temen, ternyata ada PR, ternyata ada tugas. Waduh kita rasanya kesel banget ya. Langsung bawaannya apa Bapak Ibu? Wah anak kita langsung dipanggil, anak kita diinterogasi, ya langsung kita berondong dengan berbagai pertanyaan, bla 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 bla. Ya, padahal kita lupa besok libur. Nah, gitu. Ya iyalah nggak ada PR. Ya kasih tanpa syarat, rasa aman. Inilah anak yang kukasihi. Itu prinsip yang pertama Bapak Ibu Saudara. Ya, kasih yang mendatangkan rasa aman. Lalu yang kedua adalah otoritas moral. Dengarkanlah dia. Ya. Yang punya anak di remaja udah mulai ini lagi sibuk nih ya, yang anaknya di SMP ada ya beberapa parents ya, ada yang di TK, ada yang lengkap nggak? Ada di TK, anak saya Pak ada di TK Greenfield, ada yang di SD, ada yang di SMP, dan ada di yang SMA. Siapa yang 4 set lengkap? Nggak ada. Tapi yang 3 set lengkap ada nggak? Ada. Puji Tuhan di Greenfield ya. Ya, Miss Ruth, masuknya jam berapa Miss Ruth? Jam 8. Aduh, coba kalau semua masuknya jam 7. Wah, pusing kan kita. Ya, jadi otoritas moral. Ya, setiap kita Bapak Ibu, ya kita hadir sebagai parents, kita hadir sebagai orang tua, ada otoritas yang menaungi kita. Dan anak ya perlu menyadari saya ada di sebuah keluarga dan ada otoritas, yaitu papa mama saya. Ya, siapa yang berhadapan dengan anaknya yang sudah mulai remaja, lalu anak kita begitu pandainya berkata-kata dengan kita sehingga kita kehabisan kata-kata. Ya, kita bingung. Ya, kita pengen nasihatin anak kita, tapi tiba-tiba anak kita berbalik nasihatin kita. Sehingga kita speechless gitu ya. Kita nggak bisa berkata apa-apa. Ya, lalu kita bilang, iya benar juga ya anak saya ngomong ya. Gitu. Akhirnya anak kita yang nasihatin kita. Ya mama harusnya begini. Oh iya ya. Ya lalu misalnya kita didapati lagi bertengkar nih sama pasangan kita. Ya wah lagi ribut ya, papa mama ribut. Lalu anak kita ngelihat, anak kita udah remaja. Ya lalu bilang sini mama. Ya sini pak. Ya saya mau bilangin papa. Ada yang digituin nggak sama anaknya? Ya papa tuh harusnya begini. Ya papa itu nggak mengasihi mama. Wah si papa diem aja. Iya ya. Habis papa emosi sama mama. Lain kali tuh dengerin mama. Bla 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 bla. Ya,
tiba-tiba otoritasnya terbalik gitu ya. Ya, perasaan yang jadi anak siapa, yang jadi bapak siapa gitu ya. Tapi di tengah keluarga kita belajar membangun otoritas. Anak menyadari saya di bawah naungan otoritas. Ada papa, ada mama. Mohon maaf kalau misalnya anak kita ada dalam situasi yang sulit, misalnya pun mohon maaf ada dalam kondisi yang tidak ideal, tapi minimal dia tahu. Ya, oh ya, ada mama. Ya, papa saya mungkin ada sesuatu dan lain hal. Oh, ada papa. Mama saya mungkin mengalami sesuatu dan lain hal. Tapi dia tahu ada otoritas. Lalu di sekolah dia mendapati juga Bapak Ibu Saudara. Ya, oh iya, ada guru. Ya, ada guru, ada Pak Andi, ada Pak Yosua yang walaupun security, Bapak Ibu ya, yang walaupun helper Pak Metu, ya walaupun Pak Ardi, dia tahu itu otoritas yang harus dihormati. Itu otoritas yang harus dihargai. Anak kalau nggak jelas ya prinsip otoritas, hidupnya bisa semau-maunya Bapak Ibu. Ya kejadian kayak kita, kayak saya. Ya kalau saya naik motor, ya begitu lampu merah ada di mana Bapak Ibu? Di belakang garis atau di depan garis? Wah, langsung kita ikut sama motor-motor yang lain. Ya kalau bisa jalan duluan. Ya lalu kita bilang, ah nggak ada polisi. Ya ada tilang elektronik, ah nggak juga gitu ya. Nah itu kekacauan otoritas. Ya, itu gagalnya sebuah sistem pendidikan yang tidak melatih kita menghargai otoritas yang benar, sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Apa yang terjadi? Kita hidup semau-maunya. Kita nggak mau dong anak kita hidup semau-maunya, betul Bapak Ibu ya? Ya kita nggak mau, oleh karena itu prinsip itu jelas ya. Dengarkanlah dia. Anak diajar mendengarkan orang tuanya, amin. Ya, anak diajar dengarkan gurunya. Anak diajar untuk memperhatikan. Makanya kita ada karakter penuh perhatian Bapak Ibu. Ya, itu anak diajar loh. Pelan-pelan, menatap mata, melihat, menghargai. Saya kemarin seneng banget misteri. Ya, ada nggak yang anaknya cerita, "Mama, hari ini aku nyapu, Mama." Ya, benar ya Miss ya. Udah gitu TB kok pelit banget ya. Aduh Pak Budi, sapunya cuma 2 ya Miss ya. Sapunya cuma 2 ganti-gantian. Lalu ada parents bilang, Miss kurang sapu ya Miss ya. Sini saya bawain dari rumah, sapu saya banyak. Kemarin Bapak Ibu saya lihat, aduh anak-anak Bapak Ibu saya nggak kenal ya. Tapi itu kelas berapa ya Miss ya? Kelas 4. 1 pegang pengki, 1 pegang sapu. Oh boro-boro di rumah, Mak sapu. Ya, atau Mbak, Mama, tolong aktifin. Apa kalau robot sekarang yang bisa ngepel? Ya, langsung kan disetting dari handphone. Ya, tiba-tiba tuh robot jalan. Ya, tiba-tiba kaki kita, iya enak ya bersih ya. Gitu. Tapi begitu di sekolah, boro-boro pakai robot. Iya. Boro-boro sapu cuma 2. Iya, udah gitu ganti-gantian lagi. Pengkinya copot lagi tangkainya. Tapi saya lihat loh Bapak Ibu, nyapu anak Bapak Ibu. Wih, Mr. JP tuh saya ingat banget di kelasnya Mr. Joshua, ada di sini nggak? Ya, Mr. itu kelasnya siapa tuh Miss? Kelas 4 homeroomnya siapa? Mr. Jonathan. Waduh, anak Bapak Ibu nyapu. Ya, puji Tuhan nggak ada yang komplain. Puji Tuhan nggak ada yang WA sekolah. Miss, uang kegiatan kemana Miss? Nggak bisa bayar helper Miss. Miss, nggak salah anak saya suruh nyapu. Kan saya bayar uang sekolah penuh Miss. Puji Tuhan. Nggak ada Bapak Ibu yang komplain. Nggak ada Bapak Ibu yang menulis di ke WA sekolah atau menulis di diskusi internal. Tapi saya lihat Bapak Ibu dengan mata kepala sendiri. Itu anak Bapak Ibu bersih nyapunya. Bersih Bapak Ibu. Ya paling ya ada 1-2 lah. Tapi dia tahu loh. Ya dia tarik kursinya. Dia nggak ditendang. Kursinya nggak digeser. Ya kalau mungkin di rumah kursi ditendang. Waduh. Begitu sampai di rumah, waduh lempar tasnya. Sepatu nih, sepatu. Gitu ya. Ada yang begitu? Waduh, kita berdoa buat anak-anak kita, amin. Tapi nggak ada anak Bapak Ibu seperti itu. Saya lihat nyapu Bapak Ibu. Udah gitu biasa kalau siapa yang pernah nyuruh anaknya nyapu? Ya, menyuruh anaknya nyapu. Siapa yang ketika nyuruh anaknya nyapu berantem dulu? Ya, apalagi iseng-iseng nyuruh anaknya yang udah SMP atau SMA nyapu. Waduh, sakit hati Pak, nyuruh anak saya. Udah mendingan saya beli robot katanya. Pokoknya bersih tuh rumah. Daripada saya nyuruh anak saya nyapu. Saya ngalamin nyuruh anak saya nyapu, bibirnya maju duluan.
Udah gitu nyapunya sekedar lewat, set, boro-boro bersih. Ya akhirnya kita nyapu lagi kan, kita nyapu, akhirnya kita ngepel lagi. Itu perkara kecil Bapak Ibu. Ya, tapi saya melihat anak Bapak Ibu dengan sukacita. Itu di piket ya, digilir ya Miss ya, di jadwal ya. Ya, jadwal piket. Berarti pulangnya telat berapa menit? 10 menit. Ya, itu mama kalau 10 menit berapa kali muter? Berapa kali muter di sekolah? Mami berapa kali muter tuh? Udah saya sering kali lihat tuh. Ini Pak, saya udah 7 kali putaran roboh nih Pak di sekolah nih Pak. Roboh nih, bener nih Tunas Bangsa Greenfield nih. 7 kali putaran nih saya nih. Ya Pak Andi udah manggil-manggil, nggak turun-turun nih anak saya. Gitu. Begitu tanya, kamu kenapa nggak turun-turun? Suruh nyapu mama. Wah langsung, pengen pasang status nih saya rasanya nih. Ya ini sekolah apa-apaan. Ya 7 kali saya muter. Ya kan begitu ya muter ya. 1 belum turun anaknya. Putaran kedua belum turun. Udah gitu mobil di depan, dia ngobrol lagi sama Pak Andi. Gitu. Udah gitu saya lihat lagi. Ini lagi kemarin lagi Imlek. Tiba-tiba ada jeruk keluar. 1. Jeruk kedua, ketiga, lama banget, kesel kan kita kan nunggunya Bapak Ibu ya. Ya putaran ketiga, putaran keempat nggak muncul. Kirain lagi main, nggak taunya apa, disuruh nyapu, disuruh bersihin kelas. Tapi anak belajar, amin Bapak Ibu, anak belajar otoritas. Lalu afirmasi potensi. Firman Tuhan berkata, kepadanya lah aku berkenan, mengafirmasi. Siapa yang mengafirmasi anaknya? Siapa yang anaknya lapor, mama aku disuruh nyapu mama. Ada yang ngecurhat begitu, mama ini sekolah apa mama? Mama aku pindah, aku disuruh nyapu. Ya, mama aku disuruh beresin kelas. Mama aku disuruh buang sampah. Hari pertama Mr. Hendy memerintahkan anak-anak buang sampah. Gimana respon anak-anak Mr. Hendy? Apa responnya? Jijik ya. Mister, gak salah. Kan ada Pak Ardi, kan ada Miss Linda, kan ada siapa lagi? Semua helper, sampai dia apa lo helpernya disebutin. Ya kan ada si ini. Ngapain dia? Kan udah digaji. Ya kan itu anak SMP tuh kalau ngomong tuh. Ya pokoknya seenak-enaknya dia ngomongnya. Ya, tapi Mr. Hendy sabar. Ya, Mr. Hendy tetap ya motivasi. Yuk anak-anak buang sampah. Pertama-tama dia jijik. Pertama-tama dia geli. Ya, tapi lama-lama gimana Mister? Udah terbiasa. Lalu apakah apa yang Mr. Hendy lakukan? Mengafirmasi potensinya. Aduh, nah luar biasa. Kamu berbakat jadi tukang sapu. Kan enggak? Aduh, nah kau luar biasa. Ih, kamu punya talent ya nak ya. Ya kayaknya kamu bisa ya jadi. Saya nanti mau bikin outsource Mister. Ya, saya kayaknya lumayan juga ya kalau ini sekolah saya outsource gitu ya. Ya, jadi saya kumpulin karyawan dan istri, pokoknya sekolah Mister bersih aja. Gitu. Kita afirmasinya begitu. Kita afirmasi potensinya dia. Nak, kamu luar biasa. Amin. Nak, kamu tanggung jawab. Nak, kamu bisa dipercaya. Ya. Nak, tolong jaga Dedek. Ya. Begitu jaga Dedek, kita mungkin yang masih punya yang anak kecil ya, kita suka titipin sama kokonya, cecenya yang besar, ya nak, ya tolong jaga, papa mama ada urusan dan sebagainya. Kita mengafirmasi potensi, kepadanya lah aku berkenan. Ada begitu banyak yang tadi kita lihat, anak-anak kita menari, luar biasa. Ya rapi gerakannya, ya tariannya bagus, anaknya fokus dan sebagainya. Itu potensi. Dan identitas ini penting banget Bapak Ibu. Ya, identitas siapa anak kita di dalam Tuhan. Identitas. Inilah anakku. Ini penting. Ya, makanya di dalam proses pembelajaran Bapak Ibu, ya di sekolah, ya guru mengafirmasi potensi. Oke nak, kamu bisa nak. Ya Miss, aku nggak bisa. Nanti Miss Eka cerita di sesi kedua. Luar biasa lu anak kita. Ya betul ya Mr. Hendy ya. Diterima di mana Mr. Hendy? Kemarin jalur langsung ya Mister. Betul ya Miss Dian ya. Diterima di mana? Ada 2 anak kita. Yang pertama di UI. Jurusan apa? Fakultas Kedokteran. Betul ya? Betul. Fakultas Kedokteran. Luar biasa lu Bapak Ibu. Itu potensi anak kita. Anak Tunas Bangsa Greenfield. Yang mau masuk UI kedokteran itu ribuan Bapak Ibu, ribuan, bukan ratusan lagi, ribuan.
anak kita bisa. Berarti ada potensi yang berkembang selama dia bersekolah. Satu lagi di jurusan apa, Mister? Di jurusan apa, Bis? Apa? Teknologi. Di apa? Kampus? Kampus apa? UGM. UI juga. Dua-duanya UI. Luar biasa lu Bapak Ibu. Artinya potensi anak-anak kita bisa berkembang dengan baik sesuai dengan kasih karunia-Nya. Slide berikutnya Bapak Ibu. Oleh karena itu tanggung jawab orang tua memakai prinsip kopi. Ini Tuhan ya. Bapak memberikan kasih. Bapak membangun otoritas moral. Bapak mengafirmasi potensi. Bapak memberikan identitas. Jadi kita sebagai orang tua Bapak Ibu Saudara, ya, orang tua memberikan kasih yang mendatangkan rasa aman. Lalu membangun otoritas moral. Anak tahu, ya. Jadi anak menyadari, oh iya, saya di rumah sekali lagi ada otoritas. Misalnya ada kakek neneknya itu otoritas. Ya, ada ART, ada pengasuh, ya itu otoritas juga yang perlu dihargai. Yang lalu orang tua mengafirmasi potensi dan orang tua memberikan identitas. Nak, kamu anak Allah. Lalu kita tambahkan, nak, kamu anak papa mama. Nak, kalau anak kita pria, kamu pria yang hebat. Kalau anak kita wanita, nak, kamu wanita yang bijaksana. Wanita yang hebat. Wanita yang baik. Pria yang luar biasa. Pria yang hebat. Ya, itu kita afirmasi kepada anak kita, identitas. Sehingga anak kita tidak kehilangan jati diri. Anak-anak kita ada di dalam persaingan, bertumbuh dalam persaingan kerja yang begitu ketat. Anak saya yang kuliah sedang praktek kerja itu susah banget ya untuk bisa diterima praktek kerja. Udah gitu kampus pinter banget lagi sekarang. Praktek kerja 1 tahun. Ya udah gitu tetap bayar. Wah itu kan jeritan orang tua ya. Gitu ya. 1 tahun dia apply. Perusahaan satu wawancara bolak-balik gak diterima Bapak Ibu. Ya. Dia belajar, oh iya susah ya. Anak kita bertumbuh di dalam iklim persaingan yang begitu ketat. Sehingga anak kita Bapak Ibu Saudara, ya, anak kita harus memiliki potensi, bukan hanya potensi Bapak Ibu, potensi yang menjadi kompetensi. Jadi anak kita mesti ada itunya. Kompetensi yang cukup. Kalau nggak punya kompetensi yang cukup, apa yang terjadi Bapak Ibu? Anak kita nggak bisa bersaing. Anak kita kalah. Anak kita ya sudah. Ya mungkin hanya jadi penonton saja. Tapi itu tidak terjadi dengan anak kita. Slide berikutnya. Oleh karena itu Bapak Ibu ya, mengapa harus kasih? Ini yang kita belajari pagi ini. Karena kasih itu perintah utama. Jelas sekali firman Tuhan berkata, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Allah itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Itu firman Tuhan. Dan hukum yang kedua berkata, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu yang disampaikan firman Tuhan Bapak Ibu. Ya, oleh karena itu tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu. Karena memang Tuhan berkata, kasih Tuhan Allahmu, kasih sesama. Itu yang Tuhan bilang. Jadi kasih jelas adalah perintah utama Bapak Ibu. Yang berikutnya, oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Ya, slide berikut. Oleh karena itu, yang kita harus sama-sama kita belajar Bapak Ibu, sebagai orang tua, ya, sebagai orang tua belajar memberikan teladan kasih. Prinsipnya apa Bapak Ibu? Prinsipnya adalah kasih Allah itu memberi. Yohanes 3 ayat 16 dengan jelas berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi Allah memberikan anaknya. Ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi prinsip di dalam kita mengasihi anak kita memberi. Ada sesuatu yang kita bagikan, ada sesuatu yang kita nyatakan kepada anak-anak kita, kepada keluarga. Slide berikutnya. Oleh karena itu, jika yang terjadi kalau di tengah keluarga tidak ada kasih, apa yang terjadi? Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita bisa melihat di Kejadian 3 ayat 10,
Ya, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada, ini kisah Adam dan Hawa. Ya, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, malu. Sebab itu aku bersembunyi. Jadi minimal ketika kita tidak ada kasih di tengah keluarga kita, ketika keluarga kita jadi hambar Bapak Ibu, ketika anak kita bertumbuh masing-masing dengan sendirinya, mungkin kita juga sibuk, mungkin kita juga banyak hal yang harus kita kerjakan, lalu kita berpikir ya udah yang penting anak kita sekolah. Miss, saya titip anak saya, yang penting anak saya oke, Miss, jangan panggil saya ke sekolah ya Miss ya. Ya udahlah, selesaikan aja Miss, Miss atur aja. Pokoknya jangan WA saya Miss. Ya, saya kalau di WA pusing Miss, langsung kayaknya dunia mau runtuh gitu. Saya udah banyak pekerjaan, beban saya begitu berat Miss. Pokoknya Miss atur aja anak saya. Pokoknya Miss didik aja anak saya. Pokoknya Mister atur aja anak saya. Yang penting anak saya begitu waktunya kenaikan kelas, naik kelas. Nah, mungkin kita bilang begitu. Itu tidak ada kasih di dalamnya. Oleh karena itu yang ada rasa takut. Ya, kalau kita terima WA dari sekolah, kita jadi takut. Aduh, ada apa lagi nih anak saya nih? Ya, kenapa lagi nih? Ya, apalagi nih? Homeroom bilang apa nih? Langsung anak kita dipanggil. Kamu ngapain emang tadi di sekolah? Ya, kamu ngapain teman kamu? Ya, bikin PR nggak? Itu nggak. Padahal nggak ada apa-apa. Ya, padahal parents-nya cuma ngingetin, Bapak Ibu jangan lupa besok ada WBB. Nah, gitu ya. Tapi kita pikir anak kita melakukan kesalahan. Ada rasa malu, ada rasa takut, ada rasa bersalah. Kalau nggak ada kasih, hambar, tidak ada kehangatan, tidak ada sukacita, tidak ada damai. Itu yang terjadi kalau tidak ada kasih di tengah keluarga. Slide berikutnya. Ya, oleh karena itu, apa yang kita mau praktekkan? Ya, setiap kita, ya, sebagai orang tua khususnya ayah, ya. Puji Tuhan, para ayah, papa-papa boleh lambaikan tangannya. Yang hadir, waduh, puji Tuhan ya, terima kasih ya sudah memberikan waktunya. Kenapa ayah ditekankan sekali, ya khususnya dalam proses pendidikan kita, Bapak Ibu? Ya karena kita meyakini, ya peran ayah itu penting sekali. Ya khususnya ketika praktek prinsip otoritas, potensi dan identitas. Memang peran ibu mendominasi, tapi kehadiran ayah yang kami perhatikan dalam proses mendidik anak itu sangat besar sekali. Ya, peran ayah sangat besar. Oleh karena itu yang pertama, ya kami rindu setiap ayah, setiap papa yang ada di Tunas Bangsa Greenfield, ya belajar mengutamakan istri sebagai partner. Ya, puji Tuhan, amin. Ya kadang kita melihat kita sebagai suami, istri kita bukan partner, sebagai manajer. Ya kan udah diatur ya mah, ya udah diatur belum, saya pengen jemput, lesnya gimana, ulangannya gimana, PR-nya gimana. Istri sebagai manajer. Istri sebagai apa lagi? Ya udahlah, habis papa nggak mau ngurusin, udah saya mengangkat diri saya sendiri, saya jadi leader. Wah. Tapi istri sebagai partner. Lalu yang kedua, ayah, ya, itu berperan membangun ya kehangatan di dalam rumah. Nanti sebentar Miss Ruth, Miss Tri akan sharing kepada Bapak Ibu. Ya, tapi empat hal yang Bapak Ibu bisa praktekkan ekspresi ayah pada saat di rumah. Ya, bagaimana? Ya kehadiran kita, ini si papa nih. Ya si papa kalau di rumah mendatangkan apa? Kehangatan atau kehambaran atau nggak berasa ada papa? Gitu. Ya mendatangkan apa? Ya jadi ekspresi dapat menciptakan rasa aman dan nyaman. Jadi peran kita sebagai papa yang menjadi sumber energi di tengah keluarga itu benar-benar sangat dinantikan. Ayah yang mendatangkan semangat. Ya mungkin si papa lagi pusing, tapi dia tetap memberikan semangat pada anaknya. Ya, dia tahu anaknya berjuang di sekolah, dia kasih terus semangat. Ya, pernah papa-papa di sini ngajarin anak? Pernah ya? Ya, bertahan berapa lama kalau ngajarin anak? Kalau besok mau ulangan, bertahan berapa lama para mami ngeliat suami-suaminya? Saya pernah praktek Bapak Ibu. Ya, saya ingat banget.
ya waktu anak saya kelas 5, ya sains, ya tanya jawab ya. Tanya jawab, apa yang terjadi? Namanya anak SD, ditanya satu, dijawabnya besok kali ya. Muter-muter dulu, muter-muter lama-lama kesel saya. Ya saking keselnya itu buku saya lempar ke anak saya. Wah, prak. Langsung istri saya marah. Papa gimana sih? Ya, tuh lihat tuh, anaknya jadi sakit hati. Ya, nggak mau belajar, bla 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 bla. Jadi saya dinasihatin. Tapi saya perhatiin istri saya. Saya perhatiin, perasaan kalau dia ngajar anak saya, kayaknya saya cuma marah sekali deh. Kalau istri saya ngajarin tuh ngegas aja terus gitu. Tapi anak saya kok tenang-tenang aja. Tapi kalau saya ngajarin langsung anak saya nangis, langsung sakit hati, langsung masuk kamar gitu ya. Langsung mukanya dibenamkan di bantal gitu. Besok-besok nggak mau ngomong sama papanya. Saya belajar. Iya. Lalu saya dinasihatin tuh, dengerin makanya. Ya, didik hatinya. Gitu, sentuh hatinya. Wah, saya diocehin sama istri. Ya, lalu kita sebagai suami, sebagai papa, oh ya belajar. Ekspresi. Ya, bagaimana kita mendatangkan rasa aman dan membangun emosi keluarga. Ya. Membangun emosi keluarga. Menikmati mengantar anak para papa? Menikmati? Ya, puji Tuhan ya. Saya lihat sih di TK banyak banget ya, Miss Ruth ya, Dedi ya, yang nganterin anaknya. Wah, banyak banget saya perhatiin. Ya, ini nikmati Bapak Ibu. Ya, jangan kayak saya. Ya, tiba-tiba baru sadar, iya ya anak udah besar ya. Iya ya, nggak berasa ya. Ya nggak berasa ya. Tahu-tahu udah SMA. Nggak berasa ya. Nggak berasa aja terus. Tahu-tahu anak kita nikah aja. Nggak berasa. Jangan Bapak Ibu, jangan kayak saya. Nggak berasa. Tahu-tahu udah besar. Oh, kamu udah bisa itu? Hebat ya, kapan belajarnya? Nah, kalau kita nggak tahu anak kita belajarnya kapan. Saya sering loh ketemu papa di TB gitu ya. Pak, anaknya kelas berapa? Dia bingung, kelas berapa ya anak saya ya? Iya ya, kok anak saya kelas berapa ya? Ketika ngambil rapot, mamanya lagi sibuk. Dia datang ke sekolah, dia bingung. Ya anak saya sekolahnya kelas berapa ya? Ya di WA anaknya. Pernah WA anak ya? Ya, dijawabnya kapan? Dijawabnya kapan kalau WA anak? Ya anak saya nggak gitu Pak, langsung dijawab. Tapi sebagian besar yang saya temui Bapak Ibu, kalau WA anak boro-boro dibaca. Ya, boro-boro, di telepon nggak diangkat. Ya, di WA nggak dibalas dan sebagainya. Akhirnya kita samperin itu anak ke tempat lesnya. Akhirnya kita samperin itu anak ke mall. Kita samperin anak itu ke temannya dan sebagainya. Nikmati Bapak Ibu. Ya, ayah mengantar anak. Papa-papa nemenin anak belajar. Papa-papa waktu anaknya SMP, SMA, dengerin dia curhat. Dia butuh banget papanya. Ya, dengerin dia curhat. Dengerin dia betapa komplainnya sama Tunas Bangsa. Ya, komplain, Pi, aku nggak mau di TB. Ya, aku sebel sama guru aku. Ya, Pi, aku SMA mau pindah. Wow, kita mesti dengerin tuh. Kenapa? Jangan begitu mau pindah, ya udah terserah kamu mau sekolah di mana. Ya udah daftar aja suka-suka kamu. Enggak. Dengerin Bapak Ibu. Ya. Lalu dia mendapati, oh iya, gurunya ada salah ngomong. Oh iya, gurunya mungkin ngebedain. Oh iya, gurunya mungkin nggak fair, nggak adil. Nah, kita sebagai ayah, apa yang kita lakukan? Ada diskusi internal di SIAS. Kita ngobrol. Amin. Ya, nggak dibales Pak. Diskusi internal, ya di WA gitu. Kan ada WA grupnya ya Mister ya. Miss ada. Miss baca dong WA saya gitu ya. Balas dong di grup. Dan membangun komunikasi. Penting banget Bapak Ibu. Membangun komunikasi. Ada banyak anak-anak khususnya pada waktu dia remaja. Ngomong sama ayahnya padahal papanya di sebelah. Ngomongnya pakai apa Bapak Ibu? Pakai WA. Padahal di sebelah loh. Ya, kalau lagi makan, udah sibuk masing-masing. Ya kayak gini aja kita. Gitu. Pergi, ya udah urusan masing-masing. Akhirnya jadi hambar kan. Nggak ada relasi. Dia lebih dekat sama temennya, kita lebih dekat sama mungkin sama komunitas kita dan seterusnya. Dan keadaan ini tidak bisa kita biarkan begitu saja, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita mau membangun anak kita jadi generasi perkasa. Miss Ruth mau cerita, Mistri mau cerita, ya yuk berbagi kepada parents ya. Pengalaman-pengalaman, kan mereka prinsipal, ya lebih tahu lagi Bapak Ibu. Ya kira-kira
bagaimana sih Miss kalau kita mempraktekkan kasih kepada anak-anak kita? Kan semua parents pasti pengen anaknya yang terbaik. Pengen Miss, pokoknya Miss. Rata-rata kalau parents di kindergarten berharap anaknya bisa apa Miss? Pastinya lebih mandiri, yang terutama. Mandirinya itu ngapain sih Miss? Mengerjakan misalnya contohnya merapikan mainan sendiri di rumah. Oke. Kalau Parents TK berapa banyak yang TK? Boleh? Banyak Miss yang hadir. Oke. Yang SD? Yang SD? Oke. Oke Miss, silakan. Baik, terima kasih Pak Budi. Selamat pagi Bapak Ibu. Di sini saya Miss Ruth, Kepala Sekolah TK. Di sini saya mau sharing mengenai apa-apa saja sih yang dialami atau kita bisa sebut dengan pergumulan orang tua terhadap anak-anak TK. Nah, terkhususnya anak-anak TK. Nah, Pak Budi, kebanyakan ini terjadi di awal-awal. Biasa di awal-awal semester ya Bapak Ibu, di mana anak-anak TK butuh banyak waktu untuk beradaptasi dengan kelasnya yang baru, teman-temannya yang baru, dan juga guru-gurunya yang baru. Nah, di sini kita juga mengajarkan karakter atau nilai-nilai kepada anak-anak kita. Nah, yang mana ada beberapa nilai-nilai kita yang Bapak Ibu juga dan kebanyakan Bapak Ibu di TK itu masih muda ya Pak Budi. Jadi kebanyakan mereka, puji Tuhannya kita sangat bersyukur, kita sangat mengapresiasi kepada Bapak Ibu orang tua TK yang mana mereka sangat mempercayai guru-guru TK untuk mendidik anaknya. Contohnya, Miss, anak saya di rumah seperti ini. Kenapa di sekolah berbeda ya? Seperti yang Pak Budi tadi sampaikan. Apa yang dilakukan di rumah berbeda dengan apa yang dilakukan di sekolah. Nah, puji Tuhannya orang tua sangat berharap dan meningkatkan tadi komunikasi tadi kepada gurunya. Bagaimana ya Miss cara mendidik anak saya supaya anak saya bisa melakukan apa yang dia lakukan di sekolah dilakukan juga di rumah. Nah, jadi hal-hal seperti itu puji Tuhan Bapak Ibu dari TK, orang tua TK banyak berdiskusi, sharing dengan guru kelasnya mengenai hal-hal tersebut dan mereka mau mengaplikasikan apa yang diajarkan gurunya di sekolah diaplikasikan juga di rumah. Contohnya kalau di rumah suka marah-marah, nah kita mengajarkan anak-anak boleh nggak marah-marah seperti itu. Nah, bagaimana kita menanamkan self control kepada anak-anak di sekolah? Guru sharing atau berbagi cerita, bagaimana cara menanggulangi atau menanamkan self control anak di rumah. Dan puji Tuhannya Pak Budi dari awal semester sampai saat ini dan saya juga melihat perubahan anak tersebut sudah luar biasa. Sudah kelihatan bagaimana dia bisa self control dirinya sendiri. Ketika dia tidak suka dengan hal ini, dia tidak marah-marah. Tapi dia ambil waktu untuk diam, kemudian dia mengutarakan atau menyampaikan apa yang dia rasakan. Kemudian mereka berdiskusi, mencari solusi. Dan puji Tuhannya juga di rumah anak tersebut sudah melakukannya pada orang tuanya Pak. Itu gimana caranya? Jadi dia di sekolah marah-marah atau di rumahnya marah-marah? Ya, di sekolah awal-awal marah-marah Pak. Di rumah juga marah-marah. Sampai orang tuanya bilang, aduh Miss saya sudah tidak tahu lagi cara apa yang saya harus lakukan kepada anak. Miss Ruth. Bagaimana? Saya sudah nyerah gitu. Jadi bagaimana ya Miss? Dan puji Tuhannya Bapak Ibu ketika kita menghadapi anak-anak yang mungkin bisa kita bilang tantrum ya Bapak Ibu ya. Ketika marah-marah tidak suka atau tidak obey. Yang kita lakukan adalah kita ajak anak tersebut, kita dengar. Nah kita selalu mendengarkan apa sih sebenarnya yang dia rasakan. Apa sih sebenarnya maunya? Tidak apa-apa Bapak Ibu, kita dengar. Ini gurunya juga mendengarkan dan saya juga pernah berbicara dengan anak tersebut. Saya dengar apa yang dia rasakan. Kemudian kita kasih masukan, kita kasih pencerahan terhadap anak tersebut. Anak TK dikasih pencerahan? Iya, anak playgroup Pak. Playgroup? Iya. Miss dengerin anak tersebut. Anak tersebut cerita apa? Ketika gurunya ingin misalnya line up. Tapi anak ini Bapak Ibu tahu ya,
Ya berbaris. Ya, ketika berbaris, anak tersebut tidak mau karena dia masih ingin bermain. Oh, oke. Nah, ternyata waktunya sudah habis, tapi dia masih ingin bermain. Nah, ketika saat itu gurunya tidak langsung, oke, tidak bisa. No, you have to follow. Nah, bukan seperti itu ya Bapak Ibu, tapi maunya apa? Kita tanya maunya apa, mau bermain. Nah, kita dijelasin lagi oleh gurunya, ada waktunya bermain nanti. Gitu. Dan saat itu juga ketika kita menyampaikan seperti itu, jangan sekali-sekali kita mengingkari gitu Bapak Doi Pak Budi. Jadi Jangan PHP. Iya nggak benar, boleh. supaya aman. Nah, supaya situasinya aman, kita bilang iya nanti bermain, dan ternyata tidak ditepati gitu. Nah, hal-hal seperti itu Pak Budi. Jadi anak ini belajar, oh ternyata benar ya gitu. luar biasa. Jadi ada rasa aman, rasa kepercayaan anak tersebut terhadap gurunya juga. Dalam waktu berapa bulan anak tersebut berubah? 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan. Luar biasa. Kasih tepuk tangan Bapak Ibu. Wah, ini luar biasa loh. Bisa yang ngerasainnya anak tantrum ya, mohon maaf ya. Ya, kalau anak kita kecil tantrum, aduh pusing. Rasanya kepala itu pengen pecah. Gitu ya, ngadepin anak yang jerit-jerit, anak yang wah, mungkin anak kita nggak seperti itu. Tapi kalau andai kata, mohon maaf Bapak Ibu mengalami seperti itu orang tua bisa seperti yang tadi Miss Ruth sampaikan. Miss aku angkat tangan. Ya. Nah, penting sekali kenapa kita bangun komunikasi Bapak Ibu. Penting sekali kenapa kita sepakat. Ya, mungkin hal ini terdengar biasa Bapak Ibu. Tapi bagi kita yang ngalami ini nggak mudah loh. Dan untuk seorang anak di level PG, playgroup, berarti usia 3 tahun, nggak gampang Bapak Ibu. Ya, ini sesuatu yang luar biasa. Anak bisa mendengarkan, kita bisa ngedengerin perasaan anak, dan kita bisa mengakomodir anak. Dan ini ada satu pelajaran penting nih, ya, yaitu kalau kita janji, ditepatin. Ditepati. Emang anaknya nuntut? Nuntut Pak. Oh gimana? Ya Coba pasti. cerita. Miss, tadi kan mau kasih aku mau buat main, sementara sudah mau jam pulang. Oke. Nah gitu. Nah itu gurunya pasti diskusi dengan anaknya dan juga orang tuanya. Oke. Ngasih waktu lebih gitu, atau Oke. belakangan dijemput seperti Oke. itu. Dan ketepatan saat itu juga orang tuanya izin telat jemput, jadi ada waktu untuk menepati janji gurunya tersebut. Puji Tuhan. Kita beri tepuk tangan untuk Miss Ruth. Kita naik kelas sekarang ke SD. PR-nya banyak banget sih Miss. Ayo Miss Tri, silakan. Terima kasih Pak Budi. Nah, kalau parents saya Miss Tri dari SD. Kalau di SD pergumulannya mungkin lebih besar ya Pak, kan anak-anak bisa lebih besar. Nah kalau Bapak Ibu pernah lihat di media sosial, katanya kalau guru itu bisa tahu banyak kejadian di rumah loh ya, anak itu benar adanya gitu ya. Jadi apalagi kalau TK SD itu mereka bisa banyak cerita apa sih yang terjadi di rumah. Sampai kita pernah lagi kalau sampai ada apapun di rumah, guru tuh bisa tahu, itu benar banget karena anak-anak tuh bisa cerita ke guru gitu. Kayak misalnya kan kita punya karakter ya Pak, karakter semester 1 kemarin kan attentiveness sama obedience untuk semester 2. Nah ketika kita tegur misalnya anak-anak, kamu kok nggak melihat ke teacher ketika teacher ngomong. Dia bisa ngomong gitu, iya Ai di rumah juga gitu kok Miss gitu. Ai ngomong sama mami Ai nggak ngeliat Ai, mami sibuk main handphone gitu kan. Mereka bisa ngomong seperti itu apa adanya gitu. Dan kita kasih pengertian, oh mungkin mami lagi ada kerjaan, mami ada hal sesuatu yang diurusin gitu. Tapi dalam masa-masa itu ya kita ajarin mereka untuk tetap untuk melakukan dari karakter attentiveness itu. Terus mereka juga bisa, tapi nanti gimana mami ayah, mungkin kamu bisa kasih tahu mami kamu. Mami aku mau ngomong gitu, ngomongnya baik-baik, nggak boleh marah-marah gitu. Mami aku mau ngomong, aku mau cerita. Mami pasti mau kalau kita, mami sudah selesai dengan pekerjaannya. Tapi nanti dia bilang juga gitu, nanti mami kalau mami marah-marah gimana Miss gitu. Mami marah-marah. Lalu mami Ainya gimana itu mami Ai? Mami Ainya ya kita bilangin enggak, mami kalau kamu ngomongnya baik-baik juga pasti mami mau dengerin, atau mungkin mami lagi ada masalah gitu kan, kamu dengerin mami. Kita juga ajarin bahwa menjadi dewasa itu tidak mudah gitu ya kan, anak-anak udah kelas 6, kelas 5, kelas 4, mereka juga harus mengerti bahwa orang tua mereka pun punya pergumulan. Gitu. Mereka tidak bisa terus menuntut, mereka juga harus belajar untuk mengerti orang tuanya gitu sih Pak. Lalu jadi belajar mengerti ya. Dan itu bisa Miss? Bisa sih Pak, karena bisa. mereka udah gede kan Pak. Mereka pasti belajar awal-awal, tapi nanti kadang mereka cerita lagi, iya kemarin aku sudah begini-begini, dia cerita. Dan berapa banyak yang berhasil anak-anak kita mengkonseling papa mamanya?
Ya sebagian besar adalah Pak ya gitu. Bisa mereka? Bisa mereka Oh, iya, luar ngomong biasa. gitu. Karena pun ya kita ajak orang tua juga untuk bicara dari HR homeroom teachernya sih Pak gitu. Seperti itu. Ya. Oke lalu karena kan emang kita motonya bersama orang tua mendidik anak gitu kan. Nggak Oke. bisa di sekolah beda, di rumah beda gitu. Mereka harus mengalami hal yang sama, pengalaman yang sama gitu. Lalu juga ya mereka bisa cerita, misalnya kan guru juga nanya misalnya ketika ngerjain PR atau devotion atau ya PR lah ya Pak, kan kita tahu tulisan anak-anak itu lebih berantakan lah kayak. Kadang kita tanya ini siapa gitu yang kerjain gitu karena tulisannya beda. Ya mereka Misalnya tiba-tiba rapi. tiba-tiba rapi sekali. Tiba-tiba rapi sekali ya mungkin karena parentsnya ini ya kayak tadi Pak Budi, aduh capek ngajarinnya pusing gitu daripada marah-marah sih saya kerjain. Parentsnya gitu. pengen devotion juga. Iya ikut devotion gitu, mengalami devotionnya Tunas Bangsa gitu ya. Ya kita kasih pengertian ke anaknya juga sebagai masih apa sih yang benar gitu, walaupun ya kita juga kasih pengertian ke orang tua sih seperti itu sih Pak. Oke, Di SD. luar biasa. Jadi bagaimana sebuah proses ya dilalui oleh anak-anak kita dan seperti tadi Bapak Ibu. Ya pelan-pelan kita tanamin prinsip sama anak kita. Dan anak kita bisa. Ilustrasi tadi, anak kita bisa nyapu. Mungkin sederhana Bapak Ibu. Ya anak kita nanti didapati anak kita mandiri. Didapati anak kita bertumbuh. Melebihi apa yang kita harapkan. Dan kita mungkin kagum, oh iya anak kita bisa. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Miss Ruth. Terima kasih. Sebentar ada sebuah klip, mari kita renungkan sama-sama klip singkat ini ya. Ada sesuatu ya dari berbagai rangkaian proses kehidupan yang kita alami, yang kita jalani. Ya, kita sebagai keluarga, Bapak Ibu di dalam keluarga, mendidik anak-anak di dalam takut akan Tuhan. Tidak mudah, tapi kita percaya ada kasih karunia. Mari kita saksikan. Kan tiba waktu kau harus tentukan jalanmu yang mungkin tak searah dan indah di mataku. Apabila terjadi, berjanjilah kau akan selalu menjadi dirimu sendiri. Kelak kau akan jadi orang tua seperti aku yang ingin anakmu berkuasa atas hidupnya. Bila bentakan kecilku patahkan hatimu, lebih keras dari itu dunia akan menghakimimu. Ku bentuk dirimu menjadi engkau hari ini. Kau harus kuat, kau harus hebat, permata hatiku. Bila bentakan kecilku patahkan hatimu, lebih keras dari itu dunia akan menghakimimu. Ku bentuk dirimu menjadi engkau hari ini. Kau harus kuat, kau harus hebat. Aku adalah jemari dan ibumu penanya, dan kaulah puisi terindah yang pernah tercipta. Semoga belayan kasihku lembutkan hatimu. Kau harus megah, kau harus indah, kau harus kuat, kau harus hebat, permata hatiku. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda.
Mari kita sejenak tundukkan kepala Bapak Ibu. Anak-anak kita harus kuat. Anak-anak kita harus hebat. Kuat di dalam imannya. Dia akan berdiri teguh. Dia tahu ada orang tua yang mengasihinya, menerimanya tanpa syarat. Di dalam setiap fase kehidupannya, jatuh bangun, kegagalan, keberhasilan dilalui. Tapi dia mendapati ada orang tua yang menemani anak tersebut. Dan dia bertumbuh di dalam otoritas yang benar, Bapak Ibu. Dia tahu, oh ada papa mama yang mengasihi aku. Ada teacher yang sayang sama aku, yang tolong aku di sekolah, yang bantu aku. Itu anak kita bilang begitu. Dan selama proses kehidupan tersebut dia jadi hebat, Bapak Ibu. Kenapa menjadi hebat? Karena potensinya berkembang menjadi kompetensi. Kita mendapati anak-anak kita luar biasa. Punya berbagai potensi-potensi yang mungkin kita tidak duga sebelumnya. Oh, anak aku bisa ini ya, anak aku bisa itu ya. Aku dampingi anak aku. Supaya potensinya menjadi kompetensi. Sehingga anak aku bisa diandalkan. Dan dia mendapati identitasnya. Aku anak Allah. Tuhan taruh panggilan dalam hidup aku. Anakku hebat, anakku kuat. Mari sejenak Bapak Ibu, pejamkan mata Bapak Ibu, katakan, anak saya hebat, anak saya kuat. Karena kasih karunia Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Bolehkah sejenak Bapak Ibu berdoa, bawa anak Bapak Ibu ke hadapan Tuhan. Ya Tuhan, apapun yang menjadi hari ini pergumulan hidupku, apapun yang hari ini menjadi pergumulan keluargaku, apapun yang menjadi tantangan dalam aku mendidik anak-anakku Tuhan, aku mau berserah pada Tuhan. Anakku percaya ada kasih karunia Tuhan. Kalau hari ini anakku bersekolah di Sekolah Tunas Bangsa Greenfield, aku mau kerjasama dengan guru-guru, aku mau kerjasama dengan setiap pendidik yang ada untuk membawa mereka dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur untuk kemurahan Tuhan. Biar apa yang kami dengar ini sungguh menguatkan hati kami. Biar apa yang kami juga terima ini bisa kami lakukan sama-sama. Kami orang tua penuh keterbatasan. Kami guru-guru yang ada di sekolah penuh keterbatasan. Tapi kami punya Allah yang tidak terbatas, yang sanggup menolong kami, yang sanggup menuntun kami, yang sanggup menjaga kami. Tuhan tolong kami. Kami tahu mendidik anak-anak kami tidak mudah, tapi kami percaya kasih karunia Tuhan cukup, sehingga kami bisa mendidik anak-anak kami di dalam takut akan Tuhan, di dalam jalan-jalan Tuhan, di dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Kami percaya Tuhan memampukan setiap orang tua yang ada, memampukan setiap guru-guru yang ada, semua dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kita yang percaya berkata, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Oke, bisa